Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41 Merindukan Kasih Sayang. Semenjak Zain hisap kemarin, susunya menjadi sering tumpah keluar lagi. Padahal kemarin sudah sedikit, bahkan tidak ada. Astaga Zain, minum susu doang ya. Batin Zain mewanti, anti dirinya menatap baju ayah yang basah di bagian dada itu. Zain benar takut lepas kontrol dan Zain tak ingin kejadian kemarin terulang lagi. Padahal ayah sedang hamil muda dan Zain yang sama sekali tidak tahu mau menggempur ayah habisan agar bayi mereka tidak apa-apa. Sini Dedi minum dulu, mubazir tumpah keluar. Ucap Zain mengangkat baju ayah ke atas lalu mulai menghisapnya. Sudah ya, ayo kita pulang, ucap Zain yang berjalan merangkul ayah di mall dengan hangat karena sudah hampir jam 9 malam. Mereka sudah jalan, bermain, nonton dan berbelanja di mall sejak siang sampai tak terasa sudah hampir jam 9 malam. Ayo masuk, ucap Zain pada ayah yang masih berdiri di luar padahal pintu mobil sudah dibukakan bodyguard. Dedi, ayah mau ke situ, tunjuk ayah pada klub eksklusif pusat kota yang tidak jauh dari mereka. Enggak, sayang udah malam jadi harus istirahat kan lagi hamil. Tegas Zain yang tak terbantahkan lagian ayah hamil atau tidak Zain memang sama sekali tidak pernah mengizinkan ayah pergi ke klub. Ayah mau ke sana, tegas ayah balik dengan cemberut saat tahu ternyata Zain tak memenuhi keinginannya. Sudah Dedi bilang tidak, pokoknya mau ke sana, ucap ayah langsung berjalan pergi tak peduli Zain mau atau tidak. Ayah benar tidak bisa menahan keinginannya untuk masuk ke sana. Ayah Dedi bilang tidak, ya tidak, tegas Zain mengejar ayah lalu menggendongnya agar kembali ke mobil. Astaga, geram Zain menurunkan kembali ayah yang meronta itu sampai hampir jatuh dari pelukan Zain. Hampir aja jatuh, ucap Zain menatap ayah yang benar nakal sampai tubuh kekar Zain saja tak sanggup menahannya ketika ayah meronta. Ayah dengar tidak ucapan Dedi, ucap Zain dengan suara sedikit meninggi memegang tangan ayah yang akan tetap pergi itu. Ayah langsung menunduk dalam mendengar Zain sudah marah bahkan berbicara dengan nada tinggi. Makanya menurut, ucap Zain menurunkan nada bicaranya. Saat sadar kalau dia tidak seharusnya memarahi istri kecilnya di tengah keramaian begini sampai beberapa orang menoleh ke arah mereka. Hiks, ayah mau ke sana, ayah malah menangis cukup keras di tengah keramaian selain sedih dimarahi Zain. Ayah
benar tidak bisa menahan keinginannya untuk masuk ke klub itu. Ingin sekali masuk. Iya, kita ke sana, kata Zain menuruti bahkan langsung menggendong ayah berjalan kaki menuju klub eksklusif yang memang tidak jauh jaraknya dari mall. Udah jangan nangis lagi, kan udah masuk ini. Ucap Zain yang sudah duduk di kursi bar dalam klub di bawah klub. Kelip lampu disko memeluk ayah yang dia dudukkan di pangkuannya. Ayah berhenti menangis. Dia hanya menatap orang yang tengah berjoget di panggung dalam diam tanpa rewel seperti biasa. Zain yang melihat itu sejenak memejamkan mata, rupanya istri kecilnya hanya ngidam pengen masuk klub. Bukan seperti biasa ingin berjoget dan Zain pun sudah marah sampai rada membentaknya tadi. Dedi, ayah yang duduk miring itu menegakkan kepalanya lalu berbisik pada Zain di tengah kegelapan klub yang hanya diterangi lampu disko. Zain sedikit menunduk agar ayah bisa berbisik padanya. Itu nanya, "Sugar baby bukan?" ucap ayah melingkarkan kedua tangannya di leher Zain. Sesekali menatap seorang wanita yang tengah menemani seorang pria tua di sofa sudut. Zain mengangguk merasa jengkel melihat pria tua yang sedang bersama wanita yang umurnya mungkin 3x lebih kecil dari umur pria itu. Namun kalau di luar negeri itu sudah menjadi hal lumrah. Dia dihamili juga Dedi, tanya ayah dengan polos yang merasa kepo sekali dengan isu sugar baby atau sugar daddy, namun ayah tidaklah tahu secara keseluruhannya. Ya enggaklah pakai alat kontrasepsi, pria mana yang akan membiarkan wanita mengandung anaknya, ucap Zain dengan realistis. Jadi kalau ayah, Dedi juga nggak mau hamilin ayah dong, ucap ayah dengan spontan semakin memeluk erat leher Zain sehingga wajah mereka jadi begitu dekat. Niat kamu jadi? Tanya Zain lagi mengecup bibir ayah. Mau kalau omnya kayak Dedi, ucap ayah sambil terkekeh saat Zain menarik hidungnya. Sesusah apapun hidup kita jangan pernah berniat buat jadi wanita begituan, ngerti? Ucap Zain menasehati istri kecilnya. Kan udah ayah bilang kalau omnya Dedi baru ayah mau, ucap ayah dengan nakal mengecup leher Zain. Sayang, ayo pulang besok kan kamu ujian, ucap Zain mengajak ayah pulang saat semakin malam klub semakin ramai. Ayah ujiannya siang kok, kita joget sebentar aja. Mau ya Dedi, pinta ayah menatap Zain penuh harap. Tapi, sekali aja Dedi, mohon ayah saat Dech, baru sebentar lagi akan diputar. Zain menarik nafas panjang lalu akhirnya membolehkan ayah berjoget walaupun cuma sekali karena itu juga tidak akan membahayakan bayinya. Zain membawa ayah ke tengah kerumunan orang yang menunggu musik diputar di bawah panggung.
Zain memeluk ayah dari belakang, melindungi ayah dari segala sesuatu yang dia takutkan. Bahkan di sekitar Zain dan ayah berdiri beberapa bodyguard pun juga Zain tugaskan menjaga. "Dedi, kalau joget bayinya nggak apa-apa kan?" tanya ayah dengan polos pada Zain yang berdiri memeluknya itu. "Tidak papa, asal jangan joget berlebihan," ucap Zain kini memindahkan tangannya ke pinggang dan perut ayah. Saat musik berputar, ayah ikutan berjoget dengan cerianya seolah semua beban dalam dirinya lepas, bahkan terlihat sangat bahagia sekali. "Sebenarnya keputusan kita buat LDR salah atau bagaimana sih sayang?" Batin Zain menatap ayah yang sangat ceria, tak seperti biasa yang selalu sedih setiap kali Zain VC dengannya. Zain memegang pinggang ayah yang terus berjoget itu sampai keringatan. "Sayang, udah ya, sekarang kita pulang," ucap Zain yang diangguki ayah walaupun sambil cemberut karena masih ingin berjoget lagi. Ayah berjalan cemberut mengikuti Zain yang menggenggam sebelah tangannya menjauhi panggung. Sapa seorang pria blasteran memegang sebelah lagi tangan ayah saat mereka lewat ke dekat bar. Zain langsung menghentikan langkahnya saat seseorang berani memegang tangan istrinya. "Boy," ucap ayah menarik tangannya dipegang Boy. "Sorry, how are you?" tanya Boy setelah minta maaf. Melirik Zain yang menggenggam tangan ayah seolah sedang memaksa ayah pulang. "Aku baik, baik saja," ucap ayah pada Boy yang seolah menilai bahwa Zain akan menyakitinya. "Menjauh dari istriku," ucapan tegas Zain menatap tajam pria yang juga menatapnya itu sembari merangkul ayah ke dalam pelukannya. "Istri, suami macam apa yang meninggal istrinya sendiri di negara orang?" Senyum kecut Boy menatap Zain rendah. "Ayo kita pulang," ucap Zain kembali membawa ayah berjalan. Dia tidak ingin terbawa emosi hanya karena mendengar ucapan pria sialan yang entah siapa itu. "Jangan memaksanya," tegas Boy menarik bahkan memaksa agar tangan Zain terlepas saat dia akan menyeret ayah. Zain langsung menghantam wajah pria itu dengan sebuah pukulan keras sampai sudut bibir pria itu robek. "Dedi, udah," larang ayah mencegah Zain agar tidak memukul Boy yang sudah tersungkur itu. "Kurang ngajar," Boy malah membalas balik juga menghantam wajah Zain dengan pukulan yang tak kalah keras. "Hiks, udah kalian kenapa berantem?" ucap ayah berdiri di tengah antara Zain dan Boy yang sudah sama emosi itu. "Dia siapa ayah?" tanya Boy yang merupakan teman kuliah ayah yang sering menghibur ayah jika tiba-tiba sedih dan menangis tanpa alasan di kampus. "Suami ayah," ucap ayah memeluk Zain yang sudah mengepal tangannya menatap Boy dengan tatapan tajam.
Ini masih kamu bilang suami. Bahkan saat air mata kamu menetes tanpa henti, dia tidak ada. Ucap Boy menatap Zain dengan tatapan jengkelnya. Kenapa bisa gadis semanis ayah mempunyai suami brengsek seperti itu? Jaga ya ucapan kamu itu. Emosi Zain ingin kembali menghantam wajah Boy dengan pukulan. Apa yang kau marahkan? Bukankah memang begitu tuan? Jaga dan perhatikan istrimu itu, dia seperti berlian di mata laki lain, ucap Boy dengan senyum kecutnya lalu berjalan pergi. Zain menunduk menatap mata ayah yang dipelukannya itu dengan lembut. Ayo kita pulang, obati wajah Dedi, ucap ayah dengan air mata yang sudah menetes. Dedi tidak apa-apa sayang, ucap Zain menggendong ayah lalu dengan cepat menuju mobilnya. Sesampai di apartemen, kamu sering menangis di kampus sayang? Tanya Zain yang tengah berbaring telentang di atas ranjang itu menatap ayah yang meletakkan kotak obat setelah mengobatinya. Kalau ayah udah rindu Dedi pasti air mata ayah jatuh. Walaupun ayah nggak ingin nangis, jawab ayah ikut masuk ke dalam selimut memeluk Zain. Jadi pria tadi selalu datang saat kamu bersedih? Tanya Zain dengan nada biasa tanpa marah sehingga ayah juga tidak merasa tertekan menjawab pertanyaannya. Iya, tapi hanya duduk di sebelah ayah lalu memberikan coklat setelah itu pergi, jawab ayah bercerita dengan jujurnya. Walaupun sudah panas dingin mendengar istrinya sering diberi coklat oleh pria lain. Zain mencoba tenang agar bisa bertanya lebih banyak tentang beberapa hal yang memang tidak Zain tahu. Tidak berbicara yang lain, tanya Zain lagi. Dia kadang bilang kalau dia mengerti perasaan ayah dan bilang gak boleh sedih karena kadang keluarga kita memang sibuk bukan mengabaikan kita. Cerita ayah mengulang kata penenang yang sering dia dengar dari pria blasteran itu. Makanya selama sebulan terakhir walaupun ayah sangat rindu Dedi sekalipun ayah tetap mencoba memaklumi. Barangkali Dedi memang sibuk makanya gak bisa datang temui ayah tapi belum selesai ayah melanjutkan ucapannya Zain sudah mencium ayah duluan. Ayah meremas spray merasakan kenikmatan yang Zain berikan. Maafkan Dedi, bisik Zain menyesal mengecup pipi dan leher ayah bergantian. Zain merasa menyesal saja telah ceroboh dengan mengambil keputusan tidak menemui ayah. Bahkan mengurangi komunikasi agar ayah fokus kuliah, tapi justru itu malah mengundang peluang besar untuk seseorang bisa masuk ke dalam hati ayah. Jika hal ini terjadi berlarut tidak menutup kemungkinan ayah benar akan jatuh cinta pada pria yang selalu datang saat dia bersedih. Apalagi dengan berkurangnya waktu dan perhatian Zain tentu saja akan membuat ayah merindukan kasih sayang.
bersambung.